Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah kami Engkau berkati agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, sekarang kita sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-11, bab 11 dengan judul Pengembangan Diriku untuk Pelayanan bagi Sesama. Pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Nah, kita akan awali dengan sebuah kisah yang dialami oleh Nick Vujicic. Jadi, Nick Vujicic ini adalah seorang yang lahir dengan keadaan kurang sempurna. Ya, dia tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Di umurnya yang sekarang, dia mungkin terkenal bagi banyak orang. Dan mungkin dari antara kalian yang menonton video ini juga ada yang mengenal dia. Dalam kehidupannya, awalnya dia merasa bahwa kehidupannya sia-sia. Dia lahir dengan keadaan yang tidak sempurna. Dia lahir dengan keadaan yang tidak diharapkan oleh dirinya sendiri. Dan tentunya tidak mungkin bisa melakukan banyak hal dengan keadaan tubuh seperti itu. Tapi nyatanya dia malah jadi seorang yang hebat. Dia bisa bermain musik, dia bisa berenang, dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin kelihatannya mustahil bagi orang yang tidak sempurna, tapi dia bisa lakukan. Dan oleh karena itu, karena semangat yang ada pada dirinya, dia jadi seorang motivator. Jadi seorang yang memberikan semangat, berikan dorongan, nasihat-nasihat yang luar biasa kepada orang-orang yang hampir menyerah dalam kehidupannya. Ya, Nick Vujicic banyak memiliki keterbatasan yang tentunya kita tidak alami. Kita semua punya keadaan tubuh yang sempurna. Dan oleh karena itu, seharusnya kita bisa berkembang, bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Nick Vujicic lakukan. Ya, berguna bagi orang lain. Sama seperti Nick Vujicic, dia berguna untuk memotivasi orang lain, memberikan dorongan bahwa kehidupan ini harus terus berlanjut apapun yang terjadi. Ya, dan dia melakukan pelayanan juga di gereja. Sekarang bagaimana dengan kita yang memiliki keadaan yang sempurna? Ya, di umur kalian yang saat ini mungkin 13, 14 atau 15 tahun, kalian masih disebut sebagai remaja, teenager. Dan oleh sebab itu ada hal yang perlu kalian ketahui. Masa remaja itu disebut juga masa transisi. Dan ada beberapa hal yang akan terjadi di masa transisi itu. Nah, hal pertama, ya, silakan kalian catat. Yang pertama, masa transisi, seperti yang sudah saya bilang tadi. Itu berarti masa dimana dari masa anak-anak kepada masa dewasa. Jadi antara gitu ya, penghubung antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Akan ada banyak hal yang terjadi kepada diri kalian. Kalian mungkin akan merasa seperti sedikit-sedikit semangat. Tiba-tiba kalian merasa sedih. Lalu kalian merasa lagi semangat, tiba-tiba sedih lagi. Ya, itu sebabnya kalian sedang mencari jati diri. Siapa sih sebenarnya saya ini? Gitu. Itu masa transisi. Jadi akan menemukan siapa sebenarnya diri sendiri. Yang kedua adalah masa bertanya. Masa bertanya ini adalah masa di mana kalian akan ingin tahu untuk sesuatu hal yang kalian belum tahu. Dan bahkan ketika orang memberitahu, kalian tetap akan merasa bahwa benar nggak ya? Jadi ada keraguan. Nggak langsung menerima, karena ingin tahu lebih baik mana yang benar. Ya, itulah sebabnya itu disebut dengan masa bertanya. Ya, yang kedua masa bertanya. Yang ketiga adalah masa keterbukaan.
Di dalam hal ini, kalian akan siap untuk menerima sesuatu yang baru yang biasanya anak-anak nggak bisa terima. Mungkin ketemu dengan orang baru, melakukan hal-hal baru, ya. Lebih gampang untuk terbuka, melihat sesuatu yang baru dan menerimanya. Ya. Yang keempat adalah masa mengambil keputusan. Dan disinilah kalian punya kesempatan untuk masa yang akan datang. Apa yang kalian pilih di masa ini akan menjadi pengaruhnya untuk ke masa depan. Kalian pilih untuk hidup tidak sehat, maka di masa depan juga kalian akan terima upahnya. Kalian pilih hari ini untuk melakukan hal-hal yang merugikan untuk masa depan kalian, malas belajar, kebanyakan bermain game, nanti kalian akan terima suatu hari di masa depan. Ya, ambil keputusannya sekarang dan akan terima upahnya nanti. Itu yang disebut dengan masa remaja. 4 hal ini kalian silakan catat dan kalian pahami baik-baik. Nah, di dalam perkembangan sebagai seorang remaja, ada beberapa hal yang harusnya kita terima dan harus kita pelajari. Yang pertama, masa remaja itu harus menerima keadaan fisiknya. Ya, mungkin belum selesai lah pertumbuhan kalian untuk tinggi ya, tapi kalian akan merasa, kenapa saya tidak lebih tinggi daripada teman saya? Atau mungkin sesuatu yang nggak bisa dirubah, mungkin warna kulit kalian yang agak manis atau yang lebih putih ya. Kalian akan merasa, lihat, kenapa saya kulitnya begini, dia begitu. Atau juga merasa, kenapa rambut saya begini, dia begitu. Kenapa mata saya begini, dia begitu. Dan di dalam masa ini, seorang remaja harus menerima keadaan fisiknya. Dan harus berhasil di masa ini. Kalau enggak, di suatu hari nanti tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Lebih sulit. Harus dimulai dari masa remaja untuk menerima keadaan fisik. Yang kedua adalah mengetahui dan menerima kemampuan diri. Ya, harus tahu dan menerima. Saya pribadi adalah orang yang sebenarnya suka bernyanyi. Tapi ketika suatu hari saya rekam suara saya dan saya dengarkan, ya ampun, ternyata selama ini orang mendengar suara saya sepertinya sakit perut ya. Karena suara saya tidak sebagus yang saya pikirkan. Jadinya mulai dari saat itu saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang penyanyi. Nggak apa-apa lah, hobi, sekedar hobi. Tapi dari situ tahu bahwa bakat saya bukan bernyanyi. Tapi bukan berarti saya nggak punya bakat. Saya cari-cari apa sebenarnya bakat saya ya. Pernah suatu kali saya ngetes nyanyi dengan teman-teman. Wah, salah terus ketika bernyanyi. Dan ketika saya menggambar lebih menyenangkan dan orang lebih suka. Mungkin bakat saya menggambar. Atau mungkin ketika saya mendengarkan orang lain, orang nyaman untuk bercerita dengan saya. Oh, mungkin bakat saya untuk mendengarkan. Kemampuan saya untuk mendengar. Seperti apa dengan kalian? Ketika kalian mencoba untuk terus-terusan bermain bola kaki, tapi kalian nggak bisa-bisa. Bukan berarti kalian tidak punya bakat apa-apa. Kalian bisa lakukan yang lain. Mungkin kalian bisa bernyanyi, bisa main musik, bisa mengarang cerita, novel begitu ya. Bisa menggambar, bisa mengambil foto ya. Bisa berbicara, bisa yang lain-lainnya. Kalian harus tahu. Dan mungkin kalian harus catatin ya. List, kalian bikin list, saya bisanya apa, dan kembangkan. Jangan dikubur. Nanti jadi percuma. Dan yang ketiga adalah memantapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif ya. Kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Nilai dan norma itu berarti aturan-aturan yang ada di masyarakat yang baik, hal-hal baik yang diterima oleh orang lain. Seharusnya seorang remaja sudah mulai belajar tahu bahwa buang sampah sembarangan itu merugikan bagi orang lain. Lalu ketika kalian melewat di antara orang tua, kalian akan turunkan tangan lalu agak tunduk. Ketika kalian berbicara, kalian tidak menyela. Ketika ya banyak hal
mengenai norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Itu seharusnya di dalam masa remaja sudah mulai ditekankan dalam diri kamu masing-masing dan kamu lakukan dengan baik. Ya, itu yang harus dilakukan oleh seorang remaja dalam kegiatan pertumbuhannya. Nah, sekarang kalian sebagai seorang remaja tidak hanya sampai di situ, tapi kalian harus juga memikirkan bagaimana guna atau peranan kalian di gereja atau di dalam penginjilan bagi orang lain atau pekerjaan Tuhan gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita baca dari Alkitab. Yang pertama yaitu bersekutu, ya. Bersekutu kita lihat. Nah, kita lihat dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-46 ya. Saya akan bacakan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ada kata berkumpul dan kita sebut dengan bersekutu, bersatu ya. Dan dalam bahasa Yunaninya adalah koinonia. Koinonia. Di dalam pelayanan sebagai seorang muda, seorang remaja, kalian perlu untuk melakukan persekutuan, bukan hanya beribadah sendiri ya. Mungkin ini agak sulit bagi kalian yang tidak terbiasa dan mungkin mengalami perubahan suara, perubahan pergaulan, teman-teman kalian mulai banyak, kalian mulai berpikir, apakah perlu saya datang ke gereja ya? Tentu saja perlu. Sebagai seorang muda, sebagai seorang remaja perlu mengembangkan diri dalam persekutuan. Dengan bersekutu itu, maka akan menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena ingat, tadi di dalam masa remaja adalah masa mengambil pilihan. Dan ketika kalian pilih untuk tidak bersekutu, maka kalian akan terbiasa untuk tidak datang ke gereja dan akhirnya tersesat dan sulit untuk kembali. Perlu melakukan persekutuan untuk menguatkan satu sama lainnya ya, saling sharing, saling mendukung, menasehati satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah bersaksi, yaitu marturia ya. Silakan dicatat, bersaksi marturia. Itu kita bisa ambil dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Nah, ini sebenarnya terkenal. Saya yakin kalian bisa lah ingat dengan ayat ini. Saya baca ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, di kelas 8 kita sudah belajar juga bahwa mungkin kesaksian yang kalian lakukan, penginjilan yang kalian lakukan nggak bisa jauh, keliling dunia, enggak. Tapi kalian bisa lakukan itu di rumah atau di gereja. Bagaimana caranya? Ya mudah saja, dengan menyaksikan di depan teman-teman bahwa Tuhan begitu baik kepada kalian, kepada saya, kepada kita semua, selalu memberikan kesehatan. Ya, sederhana tapi berharga di mata Tuhan. Orang lain mengingat bahwa Tuhan selalu baik kepada kita. Ya, kesaksian sederhana yang berharga. Atau mungkin kalian tidak pandai berbicara, tapi kalian bisa menjadi orang yang baik. Mungkin ketika kalian di rumah, kalian menolong orang tua. Ketika ada tetangga yang kalian lewati, kalian senyum, sopan, ya. Ketika lewat, turunkan tangan, nunduk, katakan punten, Mbak, Bu, gitu. Bersaksi dengan perilaku, ya. Bersaksi dengan perilaku. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita
perlu bersaksi, menyaksikan bahwa Tuhan itu baik kepada saya dan kepada setiap orang. Ya, bersaksi. Yang ketiga adalah melayani. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Nah, judulnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ceritanya panjang, bacaannya juga panjang, tapi saya langsung simpulkan. Ini menceritakan tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Nah, di ayat ini menceritakan bahwa Yesus membasuh kaki Petrus juga. Di saat itu terjadi sebuah obrolan yang sangat menarik. Ketika itu Petrus merasa bahwa dirinya tidak layak untuk dibasuh kakinya. Tapi Yesus katakan bahwa kalau orang yang tidak dibasuh kakinya tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus juga menjelaskan, satu ayat yang sebenarnya tidak harus kita bahas di pelajaran ini, tetapi kalian perlu tahu, Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dan banyak orang mungkin menganggap bahwa Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, tapi ada ayat yang membuktikannya. Ketika saya baca di sini, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Jadi lumayan sangat menarik sekali ini, bisa kalian catat dan kalian simpan untuk sebagai bukti bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Yesus melakukan ini supaya jadi teladan bagi murid-muridnya, supaya mereka juga melakukan ini. Apa yang mereka lakukan? Melayani orang lain. Jadi membasuh kaki itu adalah sebuah tindakan yang biasanya dilakukan oleh budak. Pelayan, pembantu begitu. Ketika biasanya raja lah yang minta kakinya dibasuh supaya kakinya bersih. Lalu Yesus lakukan itu. Makanya mereka agak segan dan takut. Waduh, kenapa Yesus lakukan ini? Ini membuktikan bahwa Yesus rela. Dia datang dari sorga, datang ke dunia ini, membasuh kaki murid-muridnya, menunjukkan bahwa dia mau merendahkan dirinya untuk setiap manusia. Kalau Yesus yang adalah guru dan Tuhan saja mau, ya, kita juga harusnya mau. Karena kita harus meniru teladan Yesus. Ya, melayani, diakonia. Ya, silakan dicatat tiga hal tadi. Yang pertama adalah bersekutu, yaitu koinonia. Yang kedua adalah bersaksi, yaitu marturia. Dan yang ketiga adalah melayani, yaitu diakonia. Sebagai seorang remaja, apakah kita bisa melakukan ini? Bisa. Kenapa tidak bisa? Melayani bisa dilakukan dengan mungkin menyanyi, bermain musik, ya, atau mungkin hal-hal sederhana lainnya yang bisa kalian lakukan, menolong orang lain, membantu pekerjaan orang tua, ya, dan hal-hal lainnya yang bisa dilakukan. Nah, sebagai seorang remaja Kristen, sebagai pengikut Yesus, kita seharusnya menjadi orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang baik di antara masyarakat. Dan kita seharusnya melakukan keadilan, perdamaian, ketaatan, solidaritas, ketulusan, dan semua nilai-nilai Kristen yang ada, yang Yesus ajarkan. Mungkin itu terasa berat ya, karena mungkin karena kita merasa bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna. Tetapi ada satu janji Tuhan yang Tuhan katakan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, ya. Saya baca di bagian yang akhirnya. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di dalam setiap kegiatan, setiap tindakan yang kita lakukan itu semuanya akan disertai oleh Yesus sampai akhir zaman. Mungkin kita sulit untuk bicara, untuk menyaksikan bagaimana Yesus itu baik. Kita sulit untuk mengajar, kita nggak berani untuk bernyanyi, kita nggak berani untuk ngapa-ngapain, nggak berani. Tapi dengan janji ini, kita harus percaya bahwa Tuhan akan membantu kita melakukannya. Nah, tidak ada yang terlalu berat dalam kehidupan ini apabila semuanya ditanggung oleh Yesus. Kenapa kita merasa berat? Karena kita merasa kita yang melakukannya, bukan Yesus. Di dalam Alkitab juga kita diingatkan kembali tentang bagaimana baiknya Tuhan itu kepada kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Catat lagi ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dilunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah milik Tuhan. Awalnya kita dikuasai oleh setan, dikuasai oleh maut, dikuasai oleh dosa. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan mau kita menjadi miliknya seutuhnya. Bagaimana caranya? Ya, mengembangkan diri dengan melakukan hal-hal tadi. Bersekutu, bersaksi, melayani. Ya, harus kita ingat betapa baiknya Tuhan yang mau menebus kita dari dosa-dosa kita. Ada lagi dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 16 ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi setiap orang yang ada di gereja, bahkan diri kita sendiri, adalah orang-orang yang sudah diikat oleh Tuhan dalam sebuah pelayanan dan punya pekerjaannya masing-masing dan akan menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih ya. Kalau dengar kata pertumbuhan berarti ya bukan hanya lebar, tapi tinggi. Jadi akan mengalami pertumbuhan secara jelas. Mungkin hari ini hanya bisa menyanyi satu lagu yang mudah. Besoknya sebuah lagu yang lebih indah dinyanyikan. Mungkin hari ini hanya bisa main musik untuk satu lagu, tapi besoknya bisa. Mungkin hari ini hanya bisa bicara 5 menit atau 1 menit, tapi besoknya bisa bicara panjang lebar mengenai Yesus. Setiap orang bertumbuh, dan setiap orang punya karunia-Nya masing-masing untuk melayani. Oleh karena itu jangan sampai dipendam sehingga tidak berguna. Nah, kita juga lihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum, Taurat, dan kitab para nabi. Nah, yang sama dengan itu, Yohanes 15 ayat 12 ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kapan Yesus mengasihi kita? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah mengorbankan dirinya kepada kita, membeli kita dengan harga yang mahal, mati di kayu salib. Dan Yesus ingin agar kita melakukan hukum yang sudah Dia sampaikan, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Nah, itulah sederhananya dari bersekutu, bersaksi, dan melayani.
Dengan bersekutu maka kita akan berhubungan sesama manusia dan berhubungan dengan Tuhan. Dengan bersaksi kita akan menceritakan tentang Tuhan kepada manusia. Dengan melayani kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan kepada kita juga. Seperti itulah bagaimana kita mengembangkan diri kita. Nah, hari ini kita akan melakukan hal yang sederhana dan mungkin beda dengan hari yang lainnya. Kalau hari yang lainnya kita hanya mencatat, hari ini saya minta kalian beli sebuah karton, atau mungkin carilah karton-karton yang ada di rumah yang sisa gitu. Kan hanya perlu setinggi Alkitab dan mungkin hanya selebar 3 jari kalian, nggak usah terlalu besar. Lalu kalian bisa tulis kata-kata bijak, kalian bisa tulis kata-kata rohani, dan sedikit kalian hias. Ketika kalian sudah selesai hias, kalian foto, lalu kirimkan ke Google Classroom. Ya, saya harap kalian mengerti. Saya ulangi ya, carilah karton atau kertas yang mungkin agak tebal. Kalian gunting, tingginya setinggi Alkitab kalian, lalu lebarnya hanya sekitar 3 jari. Kalian bisa tulis kata-kata bijak, kalian hias dengan tulisan dan gambar mungkin. Itu kalian foto dan kalian kirimkan ke Google Classroom, ya, sebagai wujud dari bersaksi dengan cara yang sangat sederhana. Nah, ada peran serta remaja untuk pelayanan bagi sesama. Kita mulai dengan kata tanggung jawab. Tanggung jawab itu diambil dari kata respons dan able, yang berarti sanggup untuk menanggapi. Ya, jadi seorang remaja Kristen harus mulai berpikir untuk melakukan tanggung jawab sebagai seorang Kristen. Nah, itu bisa diwujudkan dengan 2 langkah. Yang pertama, komitmen untuk memperbaharui diri secara mental. Jadi perbaiki diri dulu. Apa kira-kira kelemahan saya, apa kira-kira kekurangan saya yang harus saya perbaiki supaya jadi lebih baik. Oke, ketika kalian sudah selesai dengan memperbaiki diri, jadi orang pribadi yang lebih baik, maka kalian ke langkah yang kedua, yaitu kepedulian kepada orang-orang di sekitar. Ya, dengan cara mungkin kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan kita, ya, mungkin melakukan penyemangatan, motivasi, kesaksian kepada orang lain tentang betapa baiknya Tuhan itu, dan supaya berubah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Di sini, di buku ini dijelaskan bahwa kita coba melihat atau memperbaiki atau mungkin menasehati teman-teman kita yang mungkin sudah kecanduan dengan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, seks bebas, dan berbagai penyakit. Itu bisa kita gali diri kita sebagai seorang anggota gereja, sebagai seorang remaja Kristen untuk melakukan pelayanan sosial ini. Gitu. Atau mungkin yang sering dilakukan adalah pelayanan kesehatan, ya, dan bagi-bagi bubur, makanan sehat, lalu selebaran kesehatan, itu bisa dilakukan. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan sebagai wujud kita mau bersekutu, bersaksi, dan melayani bagi sesama. Tetapi semuanya harus diawali dari diri kita sendiri, barulah kita bisa mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik. Ya, itu saja pelajaran kita hari ini. Biarlah kita mau menjadi alat Tuhan, menjadi bejana Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, supaya boleh berkembang, supaya banyak orang merasakan kasih Tuhan dan orang-orang menerima Yesus di dalam kehidupannya. Kita akan tutup pelajaran ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang begitu berharga, agar kami sebagai anak-anak Tuhan mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mau menjadi alat Tuhan untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga itu dapat membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Tolong bantu kami Tuhan,
ini sulit, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, silahkan kerjakan tugas yang kerajinan tadi, dan juga catat dan kirimkan ke Google Classroom. Sampai sini aja pelajaran kita, Tuhan Yesus memberkati.